Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, coba bayangkan kalian sedang melihat sebuah poster. Warnanya ramai, tulisannya banyak, gambarnya campur aduk. Apa yang kalian rasakan? Bingung? Pusing? Gak tahu harus baca dari mana? Nah, itu karena poster tadi tidak mengikuti prinsip-prinsip dasar desain. Desain itu bukan sekedar soal indah atau keren, tapi bagaimana kita mengatur elemen visual supaya pesan bisa sampai dengan jelas dan enak dilihat. Di presentasi kali ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar desain, mulai dari balance, kontras, repetitions, hingga white balance. Tujuannya sederhana, supaya setelah ini kita nggak hanya bisa membuat desain yang cantik, tapi juga bermakna, teratur, dan komunitatif. Jadi, mari kita sama-sama mengenal prinsip-prinsip dasar desain yang akan bikin karya lebih memukau. Apa itu desain prinsipal? Desain prinsipal atau dalam bahasa Indonesia adalah prinsip-prinsip dasar desain, yaitu adalah aturan atau panduan yang membantu desainer membuat tampilan lebih teratur, menarik, dan mudah dipahami. Prinsip utamanya adalah keseimbangan, balance, yaitu membagi elemen visual secara profesional. Ada kontras, ada white balance, ada alignments, ada visual hierarchy, proximity, dan masih banyak lagi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 di antaranya, yaitu adalah balance, contrast, visual white balance, dan white balance, dan juga repetition. Apa itu balance? Balance atau dalam bahasa Indonesia adalah keseimbangan, yaitu adalah distribusi elemen visual sehingga terlihat harmonis. Elemen nampak simetris kanan dan kiri, seimbang pada kedua sisi. Jenis balance. Balance itu ada 3 jenis, yaitu adalah balance simetris, balance asimetris, dan balance radial. Apa itu balance balance simetris? Balance simetris adalah elemen yang ditempatkan sama rata di kiri dan kanan. Seperti contoh tersebut, terlihat formal, rapi, dan teratur. Yang kedua adalah balance asimetris, yaitu adalah elemen berbeda ukuran atau posisi, tapi tetap terasa seimbang, memberikan kesan lebih dinamis, modern, dan kreatif. Dan selanjutnya yang ketiga adalah balance radial, yaitu adalah elemen tersusun mengelilingi pusat, seperti roda, bunga, logo yang berputar ke kanan, seperti logo bola misalkan. Mengapa balance ini penting? Balance penting karena membuat desain stabil dan enak dipandang, membantu audiens fokus pada informasi utama, dan memberikan kesan profesional dan terstruktur. Jadi, jika kalian mendesain, perhatikan balance, keseimbangan elemen-elemen visual agar tidak berat sebelah. Kemudian, desain prinsipal selanjutnya adalah ini ada contoh balance seperti ini. Kalian lihat contoh ini, ada elemen biola kanan kiri terlihat seimbang, dan juga ada visual pohon yang dia kanan kiri seimbang. Itu adalah contoh visual dari balance. Kemudian prinsip desain selanjutnya adalah kontras.
Prinsip desain kontras adalah prinsip desain yang menggunakan perbedaan mencolok antara elemen visual supaya lebih mudah dilihat, dibedakan, dan dipahami. Perbedaannya adalah warna, ukuran, bentuk, atau tekstur. Tujuannya adalah membantu fokus pada elemen penting. Dengan kontras, mata tahu dengan kontras, mata kita tahu mana yang penting dan apa yang harus diperhatikan duluan. Jadi kontras ini menonjolkan elemen visual dari banyaknya elemen-elemen yang lain. Jadi kita langsung tahu apa yang harus diutamakan karena kontras ini membedakan elemen-elemen lainnya. Seperti warna hitam, bulatan hitam di antara lingkaran-lingkaran putih lainnya seperti yang ada di contoh gambar ini. Jadi yang lingkaran hitam itu adalah kontrasnya, sehingga kita fokus kepada lingkaran yang hitam. Kontras ini tidak selalu untuk visual, tapi juga bisa berbentuk teks atau elemen-elemen lainnya. Mengapa kontras penting? Kontras penting karena menarik perhatian audiens, membantu membedakan informasi utama dan pendukung, mana informasi utama, mana informasi pendukung, dan membuat desain lebih hidup dan tidak monoton. Lalu berikut adalah contohnya. Teman-teman bisa melihat ada payung kuning di antara payung-payung hitam dan ada sebuah buah jeruk yang di dalamnya itu warna kuning. Nah, itu adalah kontrasnya untuk membedakan, untuk membuat audiens fokus pada elemen tersebut. Lalu selanjutnya adalah desain principle yang selanjutnya adalah white space, yaitu adalah ruang kosong. Ruang kosong ini memberikan napas pada desain. White space adalah area kosong dalam desain yang tidak berisi teks, gambar, atau elemen lainnya. Bukan berarti selalu berwarna putih, tapi bisa warna apa saja. Intinya, white balance itu memberikan ruang kosong pada desain sehingga desain tidak terasa sumpek atau ramai. Dalam artian tidak tertata rapi sehingga tidak ada ruang kosong untuk bernapas. Tujuan buat desain adalah membuat desain lebih rapi dan bersih, minimalis, mengarahkan fokus ke elemen penting. Tujuannya adalah mengarahkan fokus ke elemen penting dan meningkatkan keterbacaan teks. Jika dalam suatu desain poster misalkan tidak ada ruang kosong, maka kita akan susah untuk membaca teks yang ada di poster. Padahal tujuan poster adalah menyampaikan apa yang poster itu sampaikan. Namun jika desainnya salah, maka tujuan yang disampaikan oleh poster tersebut tidak akan sampai kepada kita sebagai seorang pembaca. Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah website yang dimana teks di mana-mana, teks berantakan, kontrasnya tidak teratur, warna tidak harmonis, dan layoutnya juga berceceran di mana-mana. Bahkan tidak ada white space sama sekali. Dan apa yang kalian rasakan ketika melihat gambar di sebelah kiri? Maka yang kalian rasakan pesannya tidak tersampaikan. Bahkan kalian tidak akan mengerti ini website untuk apa. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini warnanya sangat warnanya pas, harmonis, dan ada white space, ruang kosong yang sebelah situ, maka pesan yang disampaikan dari gambar sebelah kanan lebih tersampaikan apa yang ingin disampaikan dari gambar tersebut.
Desain presentable. Selanjutnya adalah repetition. Repetition itu adalah mengulang elemen visual seperti warna, bentuk, atau font untuk konsisten. Tujuannya intinya adalah untuk konsisten suatu desain, menciptakan memperkuat identitas suatu brand. Misalkan orang akan mudah mengingat suatu brand ketika kita sudah membuat konsisten dari logo, warna, dan juga font. Jika font kita konsisten, maka orang-orang akan tahu ini brand mana. Dan juga membuat desain lebih teratur, lebih profesional. Maka repetition ini harus sangat diperhatikan dalam suatu desain, apalagi desain brand untuk membuat branding, karena suatu brand akan dikenal oleh orang dari desainnya juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kita sudah sama-sama membahas tentang prinsip-prinsip dasar desain, mulai dari balance, kontras, repetition, dan white space. Kalau dipikir-pikir, desain itu mirip kehidupan kita. Harus ada keseimbangan, kontras, dan juga keteraturan agar rapi. Ingat, desain yang baik bukan hanya soal indah dipandang, tapi juga bagaimana pesan bisa tersampaikan dengan jelas, mudah, dan berkesan. Karena itu adalah tujuan desain, menyampaikan apa yang harus disampaikan, menyampaikan secara visual, menyampaikan dalam bentuk visual. Itu adalah prinsip desain, tujuan desain. Jika desain kita berandakan, maka tujuan yang ingin kita sampaikan tidak akan tertuju kepada pembaca, kepada kita selaku yang mendapatkan informasi. Jadi setelah presentasi ini, harapan saya semoga setiap desain yang kita buat bukan hanya bagus, tapi juga bermakna dan komunikatif dan mampu bercerita. Terima kasih sudah menyimak. Mari terus berkarya dengan hati, karena desain yang baik adalah yang bisa menyentuh penggunanya. Saya Adam Firdaus Sapriano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.